Pak Ari. Pak Ari, ada tanggapannya Pak Ari. Pak Ari. Kemana aja Pak? Pak Ari. Pak, lihat kemana aja? Pak, mukanya jerawatan Pak. Pak Ari, mobilnya banyak banget Pak. Pak, bagi motor dong. Pak. Pak, kamu samuri dulu ya Pak. Pak, baby juga tawaran juga Pak. Jakarta Keren si Gadun FM. Nah ini lagi rame banget guys di sosial media ya. Tertangkapnya si Jakarta Keren, pengacara yang menyuap hakim senilai kurang lebih 60 miliar ya guys. Ngeri sekali ya. Dan kalian tahu nggak salah satu hakimnya adalah hakim yang menangani kasus Tom Lembong. Wah, ini tamparan keras ya untuk hukum Indonesia. Coba bayangin guys, sekelas hakim kayak gini kelakuannya gimana coba guys. Sama siapa lagi kita rakyat ini mengadu, sama siapa lagi kita rakyat ini berharap gitu loh. Kalau hakimnya saja yang jelas-jelas hakim itu adalah pemberi keadilan, pemutus keadilan ya. Bisa dikatakan ya tangan Tuhan lah ya yang memutuskan keadilan. Tapi hakimnya sendiri bobrok, ini gimana guys? Langsung rame banget, yang memparodikan juga ramai guys. Nah jadi gimana nih, inilah Indonesia kita ya. Indonesia tercinta kita, kalau hukumnya udah kayak gini mau berharap sama siapa lagi. Dan tentunya pemerintahan Pak Prabowo harus bekerja keras untuk bagaimana Pak Prabowo bisa membuat para hakim-hakim di Indonesia ini menjadi hakim-hakim yang adil gitu loh. Nah ini tugas Pak Prabowo lagi nih. Di saat santernya isu ijazah palsu dari Pak Jokowi pecah lagi kan, akhirnya tertangkap 2 hakim dan juga 2 pengacara. Lalu bagaimana komentar netizen? Langsung saja ya kita lihat ke videonya. Hakim Juyamto yang menolak sidang pra-peradilan Hasto terseret kasus dugaan suap CPO minyak sawit sebesar 60 miliar. Begitupun hakim yang mengadili Tom Lembong, Ali Muhtarom ikut terlibat. Lantas bagaimana keadilan kepada 2 figur tersebut? Berarti selama ini yang memimpin persidangan mereka adalah para hakim bejat yang terbiasa disawer puluhan miliar. Benar-benar berdebah perilaku hakim warisan era Mulyono ini. Kita jadi dapat asumsikan juga bahwa dakwaan terhadap Hasto dan Tom Lembong adalah pesanan khusus untuk balas dendam seseorang yang tak bisa disebut namanya. Kemudian bagaimana kualitas hasil putusan yang diketok para hakim bajingan ini setelah terbukti melakukan tindak pidana? Apakah tetap diterima? Tolong para ahli hukum komentarnya. Gue yakin sih Pak Tom Lembong sama Pak Anies ketawa denger ini. Aduh gue gak habis pikir guys kok bisa gitu loh sekelas hakim kayak gini ya. Bener kata Bung Rocky Gerung sih ya, banyak juga hakim yang bobrok. Makanya memang para hakim ini harus benar-benar maksudnya gini. Kalau udah ditetapkan sebagai hakim, kalau hakim itu nyeleweng hukumannya ya hukum mati. Karena ya di tangan hakim inilah nanti akan ada keadilan gitu loh yang memutuskan gitu. Lah kalau hakimnya kayak gini, bagaimana akan ada keputusan yang adil gitu. Logika saja kan seperti itu guys. Aduh kacau sekali ya. Ngeri asli ngeri. Kita lanjut. Kalian udah tahu belum kalau salah satu hakim yang menangani kasus dugaan korupsi impor gula yang melibatkan Tom Lembong baru saja ditetapkan menjadi tersangka. Hakim bernama Ali Muhtarom ini terjerat kasus dugaan suap penanganan perkara terkait putusan lepas pada kasus korupsi ekspor crude palm oil alias CPO. Inilah salah satu alasan kenapa dari awal gue meyakini bahwa kasus Tom Lembong itu sangat fishy. Sok-sokan mau menghakimi orang lain, ternyata dia sendiri pelakunya. Kalian sedih gak sih kalau hukum di negara kita begitu mudah dipermainkan seperti ini? Hakimnya bisa disogok, hukum bisa diatur suka-suka. Kalau menurut pendapat kalian gimana guys? Coba komentar. Kasus suap hakim di Indonesia itu mirip kayak iklan sirup marjan. Setiap tahun pasti nongol di TV. Yang beda cuman para aktor dan ceritanya aja. Tapi temanya pasti sama, yaitu hakim busuk yang rakus. Hakim korup itu mirip sama influencer atau buzzer RP. Mereka akan mempromosikan keadilan kepada siapa yang berani bayar. Hakim korup itu mirip kayak tukang jualan barang KW. Hukum mereka jual, tapi jangan harap garansi. Kalau tukang nasi goreng keliling, mereka jualan sambil ngetok-ngetok wajan. Tapi kalau hakim korup, mereka jualan hukum sambil ngetok-ngetok meja pakai palu. Kalau nasi goreng karetnya 2, artinya pedas. Tapi kalau hakim korup, 2 kali ketokan palu, itu artinya deal. Tapi hakim korup itu sama persis dan gak ada bedanya sama yang namanya sampah. Jadi ya mendingan dikubur aja, kayak sampah. Lebih bermanfaat bagi lingkungan.
Salam semangat antitesa 24. Masih kaget nggak sih kalau ada hakim disuap di Indonesia? Karena iya, baru terjadi lagi. Kejaksaan Agung jadi si paling sibuk di weekend kemarin. 7 tersangka ditetapkan di Sabtu malam dan Minggu malam buat kasus suap demi ngatur putusan lepas di kasus korupsi fasilitas ekspor minyak kelapa sawit mentah di PN Jakarta Pusat. Gimana detail kasusnya dan siapa aja tersangkanya? Nonton sampai habis, gue bantu ringkasin. Saya mau bicara tentang another day, another kasus korupsi di Indonesia. Mungkin kalau gue sebut nominal uang suapnya yaitu 60 miliar rupiah, mungkin beberapa dari lo akan mikir, nggak nyampe triliunan. Tapi inilah tanda bahaya negara kita. Hakim disuap aja udah kayak makanan sehari-hari. Tapi balik lagi, detail kasusnya. Jadi, singkat cerita, 2 advokat, Marcella Natasha dan Arianto Bakri, ngasih uang suap ke Arif Nuryanta, dulu wakil ketua PN Jakpus. Nuryanta nunjuk 3 hakim, Juyanto, Agam Syarif, dan Ali Muhtarom untuk nanganin kasusnya. Tanggal 19 Maret 2025, 3 sekawan ini memberikan putusan lepas di perkara dugaan korupsi ekspor CPO. Putusan lepas, gampangnya adalah ada orang terbukti melakukan suatu perbuatan, tapi perbuatan ini tidak memenuhi unsur tindak pidana. Kejagung ngajuin kasasi, dan terendusnya suap-suapan ini datang dari nama Marcella yang muncul di barang bukti kasus suap hakim yang nanganin Ronald Tanur. Iri, kalau level gegernya belum cukup, FYI aja, Kejagung nyita segudang mobil mewah dari rumah Arianto, dari Ferrari Spider, Nissan GTR, 21 sepeda motor, dari Harley sampai Triumph, dan sepeda-sepeda mewah. Udah ya, cukup, bener-bener dah, korupsi udah macem makanan sehari-hari. Nah, jadi gimana? Udah jelas kan? Jadi wajar aja kalau rakyat itu sering uring-uringan. Ya gimana enggak kalau kita ngeliat atas-atasnya sana kayak gini berdebah semua. Enggak dari pejabatnya, juga dari hakimnya gitu loh. Ya bisa dikatakan oknum, tapi kok banyak gitu loh. Nanti kalau kita menuduh, ya nggak menuduh juga sih ya. Ini kan asumsi kita. Soalnya kenyataannya kita ngeliat tiap hari kayak gini. Berita kayak gini yang kita lihat gitu loh. Gimana kita nggak emosi coba guys. Nah sekarang gini ya teman-teman semua. Waktu itu Pak Prabowo mengatakan kasihan dengan keluarga para koruptor. Ya ini anggap aja lah hampir mirip-mirip sama korupsi ya kan, penyuapan dan lain sebagainya gitu. Kasihan sama keluarganya. Sementara kalau kita udah ngeliat kayak gini gimana coba? Gemes kan? Apalagi liatin muka hakimnya udah tua juga guys. Coba masih dunia aja yang dipikirin. Padahal gaji udah banyak, udah gede ya kan, fasilitas udah enak. Tapi masih aja kurang. Coba bayangin. Di luar Nurul kan? Kita lanjut. Terima suap 60 miliar rupiah untuk bebasin 3 perusahaan sawit yang terjerat kasus korupsi. Kerja bagus pengadilan kita. Maksudku kerja bagus Kejagung. Udah nangkep nih manusia. Ketua PN Jaksel Muhammad Arif Nuryanta resmi pakai rompi pink Kejagung sekarang. Dia terima suap 60 miliar dalam perkara korupsi ekspor minyak sawit mentah atau CPO. Aduh, di saat negara lain berlomba-lomba maju dengan teknologi mutakhir, AI dan benahi pelayanan masyarakatnya, Indonesia malah bermain dengan tindak pidana, memperkaya diri tak sadar jabatan yang begitu mulia. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pun dijadikan tempat ladang mencari cuan. Jakarta Keren X Gadun FM bila mampu lolos dari tahanan. Jadi gini kalau ngomongin ani-ani ya, ani-ani itu ya terbagi atas 2. Ani-ani yang mengincar pengusaha yang duitnya banyak, sama pengusaha yang duitnya itu dia nggak peduli duit korupsi atau enggak. Kayak gua, ya kan, beli kapal, di rumah, itu semua dari hasil korupsi di. Ani-ani mah nggak peduli, yang penting dia di store. Karena ani-ani itu tujuannya adalah ingin menggeser kedudukan istri sah. Sama kayak gua, uang gua nggak sah. Gitu di. Jadi lo jangan macam-macam di. Kalau menurut gua, ani-ani itu ya dia. Ya, yang penting lu bisa store aja duit ke dia. Nah, tugasnya kita tuh nyari duit sebanyak-banyaknya. Pakai duit keringat rakyat. Ya kan tujuannya kan sama di. Rakyat dan keringat. Kita malam-malam yang keringat sama ani-ani. Gitu di. Makanya masih banyak tuh ani-ani yang berusaha mencari gadun-gadun kaya. Karena masih banyak koruptor di negara kita di. Sama kayak saya kan. Pokoknya dosen Jakarta Gadun FM mau cuti dulu, ya. Mau fokus ani-ani dulu, ani-ani di balik sel.
Gue kira tuh beritanya hoax, ternyata benar beritanya. Jakarta Keren udah resmi jadi tersangka. Oh my god. Padahal dia adalah guru dan dosen gue ya kan. Gue masih belum naik kelas nih, gue masih semester 2. Gue masih bab LC, gue belum naik loh, padahal sebentar lagi gue bisa naik untuk bahas bab aniaya. Tapi gue nggak bisa libur semester karena gue harus segera wisuda. Jadi mau nggak mau gue akan mencari mentor dan dosen yang lain. Ada saran? Pantesan koruptor gak bayar uang pengganti. Ternyata hakimnya disuap nih. Gila. Capek-capek nuntut biar koruptor membayar mahal, hakimnya ngelepas gitu aja. Berapa disuapnya? 60 miliar rupiah. What? Kejaksaan Agung baru aja ngebongkar kasus baru guys. Kasus dugaan suap vonis lepas pada perkara korupsi ekspor minyak CPO. Jadi di kasus korupsi ekspor minyak CPO tersangkanya kan banyak ya. Nah 3 diantaranya tuh tersangka korporasi. Ada Permata Hijau Group, Wilmar Group, sama Musimas Group. 3 terdakwa ini udah dituntut denda masing-masing 1 miliar rupiah. Sama bayar uang pengganti. Ada yang wajib bayar 937 miliar, 4,8 triliun, sama 11,8 triliun. Bagus banget kan buat mulihin kerugian negara akibat korupsi. Tapi sayangnya, para hakim yang diduga nerima suap ini mutusin lepas. Jadi gak ada tuh uang pengganti. Kejagung udah netapin 7 orang tersangka di kasus ini. Salah satunya pengacara Arianto alias Ari Bakri. Kejagung juga nyita banyak alat bukti. Dari uang tunai, puluhan motor mewah, mobil mewah, dan banyak lagi. Kira-kira bakal nambah lagi gak ya tersangkanya? Yuk kawal terus. Aduh, sayang sekali ya kalau uang sebanyak itu nggak diambil, nggak dirampas dan kembali lagi ke rakyat gitu loh. Tapi kadang gue pikir juga ya, kalau misalnya diambil tuh harta itu masuknya kemana ya?